Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra Aditya dan tim dari Susurau. Kali ini gua berada di Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Dan tepatnya saya dan kawan-kawan dan tim berada di lokasi makam dari Mbah Larang Jatinunggal. Kali ini saya udah ditemani sama juru kunci yang memang udah lama ngerawat makam Mbah Larang ini dengan Pak Reta dan Ustadz Hamdan. Nanti kita akan bincang-bincang membahas sejarah siapakah sebenarnya Mbah Larang ini ya, Mbah? Ya. Mbah Larang ini dan memang apa aja yang pernah terjadi di sini gitu kan, ada yang peziarah-peziarah ataupun kejadian-kejadian di sini ketika berziarah. Nanti kita akan ungkap berapa lama Kang Pak Reta jaga di makam ini dan dulu kenapa bisa menunggu makam ini, siapa sih sebenarnya Mbah Larang ini gitu kan. Jadi saya mau nanya nih Pak Reta, awal pertama dan berapa lama Pak Reta tuh jaga atau merawat makam dari Mbah Larang ini? Saya merawat makam ini udah sekitar 11 tahun. 11 tahun. Iya. Dan sebelum Pak Reta tuh keluarga juga? Keluarga juga Kakek. Nah, yang saya mau tanya lagi, Mbah Larang ini tuh sebenarnya siapa? Nama aslinya dan siapa? Sebenarnya ini Mbah Larang itu dikatain lah para anak-anak sekarang. Ya kemungkinan dari itu juga dikatain lah, belum tahu lah dikatainnya ini Mbah Larang Jatinunggal. Ya sekarang seudahnya kita kemarin tahun 2012 itu kemungkinan saya ada hidayah dari Allah, itulah dia datang sama saya. Itu dia mengatain pengen tahu sejarah dia. Akhirnya dia bicara depan saya. Dikatain lah saya, dikatain mimpi kagak mimpi, dikatain saya nggak mimpi ya dikatain lah seperti mimpi gitu kan. Akhirnya dia datang suruh kenal nama dia. Akhirnya saya dikasih itulah ya, namanya huruf Arab itu merek sama dia. Jadi katain itu tahu enggak katanya lo. Ya kata saya ya tahu kali Bu, sedikit-sedikit juga gitu kan. Jadi saya baca itulah dia, nama dia itu aslinya ya itulah Nyi Subang Larang binti Haji Syekh Haji Kuncung Wijaya Kusuma. Gitu. Berarti Nyai Subang Larang ini adalah istrinya dari Prabu Siliwangi. Iya. Ketika itu pas engkong mimpi itu engkong udah merawat makam ini beberapa lama, ketika dari awal sampai akhirnya engkong mengetahui bahwasanya engkong dapat ilham atau ditemui dari sosok yang di sini dan mengatakan bahwasanya dia mau nyita sejarah itu ketika engkong udah berapa tahun merawat? Oh sekarang lagi dulu dari lagi dulu mah sekarang ya dikatain lah saya nggak dihitung lah tahunnya mah gitu kan. Intinya mah yang udah kalaman sama saya gitu kan, yang sosok-sosok di sini ya ketahuan di sini kan ada rekan-rekan dia, pesuruh-pesuruh dia, ya itulah namanya Mak Empoy sama Mak Empiang di sini. Mak Empil sama Mak Empoy sama Mak Empiang di sini. Ya pesuruh-pesuruh dia. Pesuruh-pesuruhnya Subang Larang. Iya. Gitu. Dan lagi ada ininya asistennya lagi, Ibu Sumiati Jatilarang. Nah, gitu kan. Ibu Sumiati Jatilarang. Oh, yang makam makamnya. Kalau Mak Empoy mah dia mah di sono no, di pemandian kuda Uyut di sono, di sebelah kidul sono no, di dekat yang sekarang kagak dirawat sumurnya. Yang aku bilang tadi. Iya, itu pemandian kuda Uyut. Jadi, iya. Setelah kita tadi ada ritual sedikit gitu saya bahwa saya tanya sama engkong ada deket dulu ada kayak pemandian sumber mata air lah. Iya, emang ada. Jadi di situ emang ada dulu
tempat orang-orang juga pada Pada minta mandi, ke situ pada gitu loh, pada minta, mandi, gitu. minta berkah lah. Keberokan emang ada, kan sekarang kagak diurus. Kenapa? Karena tanahnya udah sama PT gitu. Oh, dibeli sama PT atau Ya dekat ini rumah? PT ini di ruang itu di depan rumah. Nah, tadi kan ada Mak Empoy sama siapa lagi? Bang? Main piang Nah, kalau Mak Empiang di mana tuh? di situ. Sama. Iya, berdua aja di situ diamnya. Dia mah kan cuman dia kerjanya ini nyuci-nyuci kuda dia. Oh, nyuci Iya. udah dari ini Ya. Nyai. Iya. Nah, yang jadi gini kan, kalau mungkin ya sahabat Yusrau ini kurang paham gitu ya, Pak Ustadz, bisa dijelasin maksudnya dalam artian dari para Eta bilang tuh beliau bertemu atau apa namanya, dikatain kan bahasa mungkin apa namanya, penonton tuh kurang paham, dikatain maksudnya dia bertemu dalam artian gimana Pak? Kalau menurut istilahnya lebih ke agamanya itu seperti apa? Jadi kalau menurut untuk bertemu itu dalam hal dunia alam sakral, Alam sakral. alam gaib. Gaib. Nah, jadi tidak seperti yang kita lihat, bahwa bertemunya itu berinteraksi batin dengan batin. Batin Iya. dengan batin. Itu ya seperti apa, diperintahkannya untuk menjaga Menjaga. makamnya aja, itu dari orang tuanya atau kakeknya nggak mau. Nggak mau. Kita Oh. Tapi secara langsung, mungkin secara langsung baru mau. langsung dengan bertemu antar gaib batin, Pak Reta mau mengurus sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan kejadian-kejadian di sekitar makam pun banyak kejadian. Di antaranya ya ada yang mencari sesuatu benda pusaka, Iya. tanpa ada mengetahui atau izin Juru kunci. juru kuncinya. Kuncinya. Maka dengan adanya sekarang, nah, Pak Reta lah untuk menjelaskan segala apa yang mungkin kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di sini, Pak. Iya. Coba. Seperti apa, pusaka pedang. Ya, Pak. Jadi gimana Bang? Dulu ada yang pernah mau ngambil pusaka di sini, ada. Ada. Ceritanya tuh seperti apa, Mang? Maksudnya pusakanya. Iya, ceritanya ketika Kong mengetahui nih ada pusaka di sini, terus dia nyari, Kong tahu dari mana dia bahwa dia nyari pusaka di sini. Ya kalau masalah itu kan dia katanya tahu ada pusaka di sini, ada benda-benda pusaka di sini. Dia pengen mencoba istilah menghodam. Betul. Ya, tapi dia pada nggak kuat, nggak bisa, soalnya belum diizinin sama ya istilah sama gaib di sini, gitu kan. Kalau ya ke satu ke situ, kedua ya istilahnya orang kagak pamit dulu, Betul. gitu orangnya. Jadi kalau apa-apa juga kalau emang tanpa izin dari istilahnya dari juru kunci, maka nggak salah apa lagi kan dia ada pesuruhnya. Masa dia sonong boy aja, Betul. gitu kan. Berarti lebih ke etika dan adab ya, Kong. Iya. Yang kedua itu ada yang mengambil itulah toke. Oh, ada toke di sini, Kong? Toke di situ tuh di belakang. Oh. Nah, mau ambil toke kan lagi dulu zaman toke laku. Betul itu, Kong. Kan. Betul. Kata dia ada toke segede benyawa, kata dia. Kata dia tuh. Ceritanya itu pas jam 1 dia diambil. Tokenya. Iya, mau diambil kata dia, mau diambil. Baru sekitar ada 2 meteran. Dia langsung nyerodot lagi, jatuh, celentang. Ceritanya nggak bisa apa-apa dia, udah istilahnya parah, udah istilahnya pingsan lah di bawah pohon. Akhirnya lari sama saya, ya itulah sama saya ditolong. Dia minta ayam putih kuning, gitu. Baru dia balik lagi, sadar, gitu. Langsung ayamnya dilepas. Oh, berarti ayamnya nggak dipotong tapi dilepas. Iya, dilepas. Nah, yang setahu Engkong nih, memang di sini tuh ada pusaka apa sih, Kong? Kalau di sini, kalau memang udah ketahuan di sini mah satu
Ya itulah pedang. Pedang. Itu. Pedang naga puspa, Kong. Iya. Kedua yaitu kepompong mas yang udah pernah dipegang sama si Ustadz, dianterin lagi. Oh, udah ada yang pernah megang di Ustadz sini. Abdul Rahman, dengan cuma dipulangin lagi gitu. Kemudian mau ditaruh sama saya nggak mau. Tapi berarti Kenapa? hilang lagi tuh. Hilang, gitu, hilang lagi. Soalnya saya emang nggak mau kalau ketitipan udah diambil sama dia dari sini. Masa dikasih nama saya terkecuali sama saya, begitu Betul. ngasihnya gitu. Jadi dia ketika anaknya pada nangis-nangis di rumah, akhirnya dianterin lagi ke sini. Gitu. Tapi selama engkong ngejaga ngerawat makam ini, engkong nggak ada ketitipan barang, pusaka atau gimana? Ada Oh, nggak? kalau saya di sini cuman ada batu ali doang satu. Batu apa, sama Bang? Batu cincin. Batu cincin. Ya, warnanya itu hijau lumut. Itu satu doang. Nah itu engkong dapetinnya pada saat apa? Pada saat waktu bulan Muharram, Mm-mm. tanggal 1. Oh, pas 1 Muharram tuh. Iya, Jumat tuh. Jumat. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Iya. Tiba-tiba datang ke engkong atau gimana? Jatuh. Engkong lagi di sini. Iya, lagi tawasulan, jatuh di atas truk. Iya, itulah. Kali udah rezeki saya kali. Iya, betul. Kan? Nah, mau ditanyain. Yang pernah sering mengalami di sini, engkong ini berupa apa? Apakah seorang putri ataukah seorang laki-laki? Oh, kalau di ini mah saya mah seorang istri, seorang Perempuan. orang sedang lah, orang tua enggak. Istilahnya kalau dikatain bocah bukan gitu. Pokoknya umuran sekitar masa 40-an lah, 40-an lah gitu, 40 sebaya lah gitu kan. Itu ibu lah maksudnya gitu. Pakainya pakai kebaya. Pakai kebaya. Iya, Kebaya warna apa, Kong? warna kuning. Warna kuning. Iya, pakainya kain Solo gitu kan. Kayak Solo itu ya kayak batik lah gitu ya. Iya, batik. iya. Hmm. Iya. Kain Solo ini pakai sanggul gede, pakai selempang kuning. Itu Kayak putri lah modelnya ya. Pokoknya kayak dandanan gimana sih Putri Subang Larang ada lagi ini gitu. Iya, kayak gitu Kayak ya. sekarang aja tahu itu selaras apa enggaknya nggak tahu tuh gitu. Tapi modelnya begitu aja. Iya, deh. lagunya begitu. Kalau istilahnya sekilasnya kayak gitu Iya, ya. sekilasnya kayak gitu aja gitu. Nah jadi apa lagi, Kong, kejadian selain tadi toke dan selain pedang, terus apa lagi tuh? Dan lagi pas kemarin ini tuh yang lagi ada 3 tahun kemudian mah itulah ada orang babat di sini kuli. Ceritanya dia ngatain katanya ada ular di pojokan. Betul. Ularnya kira-kira tahu lihatan dia itu mah. Iya Gitu kan. Katanya sampai segede pohon kelapa gitu. Jadi sama saya mah kan di sini dilarang, jangan kalau tengah hari itu jangan suka kerja, jangan babat. Tapi dia kagok katanya gitu. Lalu kata saya, kali naruhin umur lu, nah besok lu mati, gitu kan? Benar gitu kan? Ternyata mati. Ternyata mati. Mati. Tapi secara nggak langsung ya gitu ya, walau alam juga ya, Kong, namanya iya orang sih, meninggal gitu ya. alam. Apa memang karena ke situ Iya, atau iya, gimana? itu mah gua alam, itu mah karena mati umur aja udah kali. Iya, betul. Itu mah gitu. Nah dari Mbak nih gimana yang mendengar tadi dengan kejadian apa engkong tadi, menurutmu kayak semacam toke itu ular itu sebenarnya itu gimana, Mbak? Jadi Dari gini, pandangan Mbak sendiri. kalau pandangan saya itu goib itu atau makhluk-makhluk astral itu kan berubah-ubah. Jadi bisa berupa tokek, dan memang itu untuk pancingan sebenarnya. Kalau bahasa sini, bahasa Jawa itu pancingan, jadi memancing
ya seperti tumbal lah kayak gitu ya. Iya. Contohnya ular itu tadi kan. Iya. Jadi itu berubah makhluk astral, berubah menjadi ular, emang dia mencari mangsa lah gitu Iya. ya. Istilahnya memang dia karena satu mungkin ya yang ada yang niatnya nggak benar juga, Iya. itu mungkin gitu kan. Ya, makanya satu pesan sih sebenarnya kalau memang kita mau ziarah ataupun ke makam-makam manapun dan makam wali-wali manapun, ya seenggaknya kita mendahulukan yang namanya adab, etika. Ya Iya. seenggaknya lebih utama tuh kita yang namanya makam ataupun makam-makam wali pasti kan ada yang mengurus. Ya, iya. Seenggaknya hal yang pertama kita akan lakukan adalah kita izin dulu ke juru kunci atau yang memang merawat makam ini. Nah setelah itu juru kunci yang akan lebih tahu di tempat ini dan dia akan mengarahkan gitu. Terkadang kan banyak orang yang memang datang dengan langsung ya seperti Iya. tadi yang Pak Reta bilang, ada yang tiba-tiba langsung tidak melalui juru kunci. Ya sebenarnya sih sah-sah aja, cuman bukannya maksudnya dalam artian Pak Reta mau dihargai, bukan. Iya. Tapi seenggaknya itu kode etik, dalam kode etik istilahnya adab kita bertamu ke rumah orang gitu. Iya, Walaupun dalam artian di rumah orang ini cuman kuburan, tapi kan ada yang merawat. Iya. Seenggaknya benar nggak Kong? Seenggaknya izin dulu. Iya. Setelah selebihnya ya setelah izin ya terserah. Yang penting ngomong oh begini ya terserah, itu menurut keyakinan masing-masing gitu. Iya. Tapi biasanya gini, yang tadi saya tertarik kita omongan sebelum ini, Om pernah bahas dalam cerita tadi bahwasanya kalau zaman dulu kan ada Kong misalnya Uyut berpesan ke Kong nih, kalau mau main ke sini ataupun mau ziarah ada misalnya bawa tadi yang Kong bilang buah, iya, buah-buahan, segala macam. Iya, bunga-bungaan. Dengan jangan lupa itu bunga kantil. Gitu. Nah, menurut maksud saya itu emang secara ininya memang harus bawa itu ataupun tidak, Kong, biar yang ini tahu nih. Oh ya, emang kalau memang menurut sejarah dulu memang iya gitu. Sejarah Nah, dulu. iya, kalau memang anak-anak sekarang kan kebanyakan mah pada merugul. Iya. Gitu, benar. anak-anak sekarang mah. Kalau memang menurut riwayat dulu memang iya. Karena adat ya. Iya, Itu kan karena adat tuh. adat. Kalau orang Konservan dulu kala nggak di sana nggak di sini. Gitu. Iya. Seperti bawa kembang, dupa dan seterusnya. Iya. Sekarang kan karena sudah orang kita pengetahuan agama yang lebih Iya. luas, itu dibilang Sirik Iya, atau siri gila. atau Iya. seterusnya kayak gitu. Jadi kalau menurut Ustaz untuk masalah tadi, menurut kita ke arah agamanya seperti apa yang karena kan yang seperti tadi bilang ya tanya Iya. hal zaman sekarang atau dulu, dan karena yang saya tahu pada zaman waktu para wali dulu menyebarkan agama, salah satu ketika pas berundingnya di para wali, Sunan Bonang bercerita itu nggak boleh kalau misalnya bau kemenyan gitu. Tapi cara pandang Sunan Kalijaga waktu itu bukan membenarkan dalam artian dia pengen istilahnya ini cara saya menyebarkan agama, bukan secara ayo langsung enggak, tapi mungkin ikutin dulu caranya apa gimana tuh, Mbak? Dijelaskan Ustaz. Kalau untuk masalah kembali kepada zaman para wali, itu mengikuti kebudayaan. Padahal ketika kembali kepada ajaran Islam bahwa ziarah ya berdoa, tawasul dan doa. Nah, tapi ketika kembali ke ziarah tadi para wali, kebudayaan dulu mengikuti keadaan adaptasi Kultur wilayah mungkin wilayahnya, sampai dengan dia yakin bahwa itu tidak harus, maka hilang. Ya, seperti sekarang ini kemenyan atau kembang dan sebagainya itu hilang. Nah, karena memang tidak disyariatkan oleh Islam. Betul. Nah, hanya wangi-wangian yang disunahkan. Nah, jadi ya, seperti tadi ketika kita tawasul, doa, nah, secara sakral dan astral itu pun ada dari sekeliling kita, ya seperti tadi kita ketika tawasulan itu bersama, ketika berdiri itu udah dimulai. Sebelah kanan ada beberapa, kemudian di depan itu sudah mengeliling
sudah mengikuti kita. Nah, kalau kita kembali kepada rasa batin, ya. Nah, jadi menurut Islam ziarah ya seperti tadi, tawasul, doa untuk yang kubur tanpa ada niat yang menyimpan. Oke. Ya kan kadang berarti secara realnya gini, apa namanya? Ketika kadang kan orang berziarah gitu gini, Pak Ustadz. Orang berziarah mungkin dari rumah, niat dia kadang kan berziarah bener nih. Orang ziarah istilahnya mau mendoakan, karena satu kalau bagi saya mungkin ziarah itu akan sebenarnya niatan ziarah itu kita akan mengingat kepada kematian, bahwasanya kita pasti seperti itu, bukan itu ya Ustadz. Kalau kurang tahu kalau ke saya. Cuman kadang kembali lagi ketika sampai tujuan tuh kadang niat bisa berubah, dan banyak yang seperti itu gitu. Banyak yang bilang kadang niatan pengen ziarah, tapi ketika sampai tempat niat orang-orang ini ada yang inilah, ada yang naruh inilah itu kan, dan bisa berubah. Ketika bisa berubah itu dari hati, apa memang ada yang membelokkan atau gimana Pak Ustadz? Kalau perubahan niat itu per individu. Nah, dengan dorongan apa yang sudah ada di diri masing-masing. Nah, waktu tadi dari rumah niat ziarah, tapi sampai saat di tempat lokasi ziarah itu berubah niat, ada kepengen kaya ataupun menumbal dan sebagainya. Nah, jadi perubahan niat itu dari individu masing-masing. Nah, dari Mbak Yaya nih tadi, ketika tadi pas nyampe Mbak Yaya kan istilahnya medianya tuh menerawang, tiba-tiba bisa tahu arahnya ke sana tuh apa memang gimana tuh? Karena gini, dari depan kita masuk tadi ada pohon Besar. dekat besar tadi, Iya. itu ada makhluk astral yang orangnya besar dan bukan gondrong rambutnya, tapi kan agak botak gitu. Dan setelah masuk ke dalam lagi, sudah mau deket, itu ada seorang perempuan gitu. Ya, perempuan yang ciri-cirinya itu ini pakai apa ya, dibilang apa ya, kayak adat Sunda gitu loh ya, kayak apa pakai pakaian adat Sunda. Ya sebelum aku masuk tadi, makanya kan aku belakangan gitu kan, karena pas di depan aku baru turun udah disambut tadi orang besar tadi. Jika masuk ke dalam ada seorang perempuan yang kayak seperti adat Sunda. Ya gitu. Tapi sebenarnya sih dalam artian di lingkungan makam memang ada, cuman ya apa, mereka sih tidak, istilahnya sama-sama beda, dunia kita. Iya. Ya masing-masing aja gitu. Iya. Gitu. Nah kira-kira masih ada kejadian yang aneh lagi nggak menurut Pak Reta selama Pak Reta jaga di sini? Oh, ada apa kejadian yang aneh itu waktu saya tawasulan. Pak Reta tawasulan. Iya, lagi tawasulan, yaitulah tawasulan sendiri, ada yang nyamperin perempuan, rambutnya pokoknya mah nyapuin latar lah istilahnya, gitu, rambutnya panjang kan, cuman dia mah mengandung ini doang, nginep sebentaran katanya. Tahu sampai sekarang tuh kagak, itu nggak tahu tuh. Kita lagi tawasulan dia datang gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa Neng? Enggak, saya Pak, katanya numpang nginep di sini sebentaran, tempat saya pada ini katanya lagi pada digusur. Dari mana? Dari sono katanya, dari Cibugis, dari Sumur Gelis. Sumur Gelis di mana, Mang? Oh, yang dekat Kawipan tuh, palingnya dari Kawipan. Dari Kawipan. Masih Kelapa Nunggal. Masih Kelapa Nunggal, gitu ya. Jadi tempat saya katanya habis, saya numpang diam di sini dulu.
tahu katanya sehari, tahu sebulan, tahu setahun, nggak tahu katanya. Gimana saya betahnya aja gitu. Oh gitu. Ya iya tuh gitu. Kalau begitu mah jangan ganggu kata saya gitu. Enggak katanya gitu. Akhir kemudian lah ngilang kata saya, ini bukan orang kata saya gitu Oh, kan. berarti dia tiba-tiba hilang. Hilang nggak tahu kemana arahnya gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Berarti benar-benar ya itulah Nyi Gelis gitu. Oh, Nyi Gelis. Ya idenya di situ di pohon sawit gitu. Oh. Iya. Oh, yang tadi mungkin yang tadi Mbah lihat cewek itu Nyi Gelis, Mbah. Bisa begitu mungkin ya. Lebih tepatnya untuk menjelaskan. Berarti Nyi Gelis tadi. Karena emang tadi Mbah bilang pas Mbah mengatakan ketika datang disambut di depan sama dia Mbah melihat sosok perempuan dan perempuan itu pun yang pakaiannya sudah ya. Iya. Ya, berarti ini yang dikatakan ada Bisa juga seperti itu. gitu. Tapi memang dia udah kemarin di sini istilahnya ya mau silakan mau itu dia mah nggak pernah ganggu. Enggak, kan sebenarnya mah dia mah nggak ganggu siapapun. Memang sama saya juga udah ngomong, udah diamain jangan ganggu. Kalau mau diam aja. Gitu. Enggak, katanya Pak, saya nggak ganggu. Nah, ya saya kira saya cukup nih Kong nanya-nanyanya. Iya. Habis ini saya mau izin Iya. istilahnya saya mau ngeliat sekitar nih di sini mau lihat-lihat ataupun saya mau ke depan ke pohonnya gede tadi pengen tahu di sini saya sama ke belakang. Oh, Itu iya, saya nggak apa-apa. pengen tahu nih ya kita Mbak Yai ya Iya. kita Iya. tadi saya mau tanya sama Mbak Yai apa di mana aura-aura negatifnya gitu kan. Iya. Terus kita akan lihat di mana gitu. Iya. Pokoknya abis ini jangan kemana-mana, tetap ikutin kita terus. Oke, sahabat Susurau, kali ini gua sama Mbak Yai udah ada di tengah-tengah pemakaman. Dan seperti yang gue bilang tadi, kali ini gue mau bersama Mbak Yai mau menelusuri tempat ini. Dan nanti akan gue tanyakan sama Mbak Yai di mana biasanya aura-aura negatif yang ada di sini. Karena sepanjang jalan ini, saya lihat tadi ada pohon bambu ya Mbak? Iya. Pohon bambu dan sebelah sana ada pohon ya. Ya, nanti kita telusuri satu-satu. Yuk, langsung aja. Ya, seperti sahabat denger nih, di sini ada suara anjing ya, karena memang dekat pemukiman sih, ya memang ada yang miara juga. Jadi dia melihat kita seperti kayak orang keganggu aja sih sebenarnya, Mbak. Iya. Nah, nanti di depan nih ada pohon bambu nih, Mbak. Menurut Mbak, adakah sosok yang menunggu di sana? Jadi gini, kita sebenarnya udah ada kekuatan makhluk astral yang menyedot kita luar biasa sekali ya. Jadi di dekat pohon bambu itu sering makhluk astral itu sering datang dari sana dan nyebrang, kadang jalan ke sana menghilang. Oh, jadi warawiri aja. Iya, dan memang sudah sering menampakkan ya. sering menampakkan. Ya memang mungkin karena satu memang sini sih kalau memang bukan orang yang jarah, ini nggak bakal ada orang lewat karena memang aksesnya ketutup kalau nggak salah Buntu di ya, sana. buntu. Buntu, cuman Karena makam aja. makam satu-satunya di situ karena di sana udah aksesnya udah nggak ada kecuali samping sini kan memang ada perumahan ya. Iya, Mungkin betul. dari sana. Kalau di sini sih kayaknya saya rasa ya memang jarang kecuali orang Iya. yang berziarah. Betul. Kita lihat pohon bambu ini. Ya. Tapi kalau dilihat dari secara struktur jalanannya sih udah lumayan ya Mbak. Iya, Udah diaspal jadi ketika Sudah orang dicor. mungkin memudahkan orang untuk berziarah. berziarah juga. Jadi iya, kalau untuk- kondisi kayak sekarang nih kayak hujan, jadi kita nggak terlalu banget becek. Nah ini Jadi sering dari sini bang. yang dari sini. Ya, jadi sering dari sini dia nyebrang, kadang sampai sana jarak 1 meter hilang. Dan sebenarnya ditanya oleh orang pernah yang di sini gitu, yang berziarah kayak apa, kayak pernah ada suatu penampakan seperti itu. Cuma kan tidak mungkin akan cerita keluar sana gitu, kan, cuma hanya di batin sendiri. Tapi sering menampakkan itu dari arah sana, datang ke sini. Jadi memang biasanya memang dominannya kalau makhluk tak kasat mata itu ya yang paling senang sih di pohon bambu ya Mbak. Iya. Karena memang orang menggambarkan selalu dimanapun pasti ketika lewat pohon bambu pasti bawahnya merinding. Iya. Karena Kan ada benturan bambu antar bambu itu kan ya, gitu jadi ya. seolah-olah tuh ya gimana Iya. gitu. Tapi memang
lebih senang sih makhluk seperti itu yang mendiami pohon bambu. Iya, iya. Betul. Nah, sekarang kita lanjut ke yang mungkin Mbah tadi ceritakan nih, di sosok yang Mbah bilang ada seorang wanita yang memang berbaju adat Sunda. Dan kita sambungkan tadi ke juru kunci, ya itulah memang Nyi Gelis kata dia. Dan itu coba kira-kira di mana Mbah tadi yang Mbah bilang? Ya. Jadi ada lagi satu pembahasan yang saya tertarik tadi nih, tertarik Mbak. Iya, Tadi betul. kan juru kunci bilang kan ada pusaka ya, pusaka berupa pedang naga puspa. Nah itu menurut Mbah Jaya itu seperti apa? Apakah memang benar ada pedang di sini atau? Jadi gini, ya ada benda pusaka ya, bukan berarti hanya profesi aja pedang naga puspa, tidak, bukan naga puspa, tapi berwujud pedang. Tapi kalau jenis namanya kita belum tahu. Dan sebelum saya kutip lagi, kalau kita nanti menjelaskan naga puspa itu kan cerita ke dulu gitu. Iya. Dan ini emang ada pedang, bahwa dulu pengawalan dari putri ini itu ada seorang pengawal 2 orang. Laki-laki yang saya bilang tadi di depan sana tadi, yang orang gede besar, dan ini juga ada juga laki-lakinya itu. Jadi dia memang membawa pedang untuk melindungi si putri ini. Gitu. Jadi pengawalnya Zaman dulu gitu. Ya, karena kan memang kalau dari cerita tadi di situ tuh bahwasanya banyak orang yang datang, kadang orang yang datang bukan hanya sekedar ziarah, tapi memang mereka secara tidak langsung berniat untuk mengambil pusaka. Ya, walhasil kejadiannya akan merugikan diri sendiri, yang mereka akan merugikan diri yang mau mengambilnya. Terkadang karena satu itu bukan hak mereka. Betul. Dan kita tegaskan kita juga di sini hanya cuman Kita hanya mengungkap aja. mengungkap sejarahnya siapa beliau. Biarpun di sini ada suatu benda, kita tidak akan tertarik gitu. Banyak mungkin benda, cuma kita itu bukan hak kita. Karena satu lagi pesan sih, memang jangan pernah istilahnya untuk mengambil ataupun memiliki yang mereka yang bukan milik kita, karena kan memang ada yang punya dari makhluk tersebut. Ya, segala sesuatunya kalau kita punya barang pribadi, kalau diambil secara paksa juga atau tidak, bukan kita yang ngasih atau orang kita yang ngasih, itu pasti akan nggak boleh. Iya. Intinya sih kesannya gitu aja gitu. Nah, untuk yang tadi Mbah bilang posisinya, yang Mbah lihat cewek dengan bergaun seperti adat Sunda yang tadi kita jembatani dengan juru kunci, bahwasannya itu Nyai Gelis. Di mana Mbah posisinya tadi? Posisinya itu pohon ini. Pohon ini. Nah, mohon maaf ini aku mungkin. Jadi dari arah sana itu dia sering jalan dan sering duduk di sini. Oh, karena dia lebih nyaman gitu. Ya aku nggak tahu sampai kemanakah pemantauan saya, cuma saya lihat itu ada seorang perempuan aja yang sebagian seperti adat Sunda tadi dan sering duduk di sini gitu. Jadi nggak mengganggu sih, sebenarnya hanya untuk memperlihatkan aku tuh ada loh di sini loh. Gitu. Dan mungkin untuk Nyi Gelis ini memang mungkin masih kerabat dengan Mbah Larang ya. Iya, betul. Nah, karena perlu kita ulas lagi sebenarnya, bahwasannya emang kalau dikaitkan dengan inilah katanya makam juru kunci bilang tadi dapat istilahnya wangsit, bahwasannya ini makam Nyai Subang Larang, yaitu adalah kalau kita kilas dari sejarah, itu adalah isi dari Prabu Siliwangi. Ya kalau memang pembahasan itu kalau memang kita libatkan dengan sekarang, ya mungkin walau alam bisa nalar kita nggak nyampe, karena kita bukan arananya ke situ. Tapi saya percaya ketika memang kalau dari sejarah, ketika wali Allah ini meninggal, dia akan hidup kembali di masa yang akan datang ataupun dengan tempat yang berbeda. Ya, mungkin makanya dia ada di sini, dia ada di sini. Kalau yang mungkin yang seneng atau yang sering ziarah akan ngerti, akan tahu, oh ini namanya ini kok sama. Ya pasti orang itu akan bercerita juru kuncinya, ya memang dia di sana, terus dia ketika itu meninggal, terus karena wali Allah itu walaupun meninggal ya hanya jasad raga, tapi kita walau alam. Nah, itu kembali keyakinan masing-masing, walau alam bisawab. Sekarang kita lanjut, Mbah. Ya.
mungkin terakhir nih Mbah, kita kayaknya kita akan ngelihat dari samping makam tadi, terakhir nanti tempat kita di belakang samping makam tuh kayaknya ada makam kecil, dan di situ nanti Mbah lihat tolong ada apa. Kalau penglihatan saya, mulai saya dari masuk tadi sebenarnya saya sudah meditasi untuk melihat hal-hal yang apa yang di daerah sini, apa makhluk-makhluk apa, dan ada suatu benda apa di sini gitu ya. Di belakang itu memang ada makhluk astral. Ini kayak apa ya? Yang dibilang tokek tadi emang benar, bahwa ada makhluk astral yang menyerupai seperti dibilang buaya putih lah gitu ya. Tapi kalau kayak tokek, tapi kok tokek besar Tokek gitu. besar, biawak lah modelnya. Kayak biawak lah kayak gitu. Emang iya, dan itu emang sering ada suatu penampakan gitu kan. Dan benda pun ada. Dan benda pun ada di situ. Ada, jenisnya itu kayak tombak gitu, ya panjang, dan batu juga ada. Batu ya. ada. Batu-batu peninggalan orang dulu gitu ya. Jadinya dia sudah disembunyikan oleh makhluk astral gitu ya. Memang dikuasai gitu kan. Tapi lebih enak kita lihat yang mana sih Mbak lokasinya yang tadi Mbak Ya, bilang gitu. boleh. Yang di sana ya. Kayaknya sih di sana. Jadi kita barusan kontrol gitu Mas, pleng hilang gitu, kayak pleng kayak mau pingsan gitu, gangguan Blep gitu ya. kayak seolah-olah dia nggak mau di Iya, nggak mau dibahas gitu, mau tak tembus itu mau pleng hilang gitu, males gitu, kayak apa ya, kayak kita hilang kontrol lah gitu. Ya memang kadang-kadang yang namanya tempat seperti ini ya kadang ada yang memang tidak suka dengan Kehadiran kita ya. kehadiran kita, ada yang welcome, Iya, ada yang ya betul. namanya makhluk tak kasar. Padahal kita tidak maksud macam-macam gitu, itu Macam-macam. hanya mengungkap aja kok. sejarah. Nah Ada kira-kira keberadaan makhluk-makhluk astralnya di sini. di mana macam-macam Mas? Di daerah sini Mas, di dekat sebelah makan ada pohon. Itu di situ Oh yang makam kecil itu ya? ya ada benda seperti tombak dan batu gitu. Itu bisa kalau untuk penarikan benda besar nggak bisa, tapi waktu itu bisa malam Jumat. Berarti kalau memang malam Jumat itu akan dinimbul benda pusaka akan Ya, menunjukkan. jadi kita cuma hanya cukup zikir beberapa ribu gitu dari rumah ada kita siapkan sampai sini tuh bisa nongol sendiri gitu. Ya percaya tidak percaya, nyatanya ada suatu benda yang nyala gitu di bawah pohon itu, seperti tombak itu juga gitu. Jadi kita emang nggak ada niat ke situ, tapi kalau kita pengen lihat gitu kan bisa gitu. Kenapa hari Jumat emang makhluk-makhluk astral itu kan hari Jumat itu kan memang pada keluar lah gitu. Jadi sahabat Susurau, mungkin saatnya kita sudahi penelusuran ini ya Mbak, mungkin ya Mbak? Ya, Apa ada yang mau karena- dibahas lagi, apa sekiranya cukup? Cukup aja deh, karena sudah waktu udah jam 2 lebih ya. Betul-betul, berarti memang tadi dari depan sampai sini kita udah menceritakan ada apa aja tentang aura-aura yang negatif di sini, dan Mbak Yai bilang cukup untuk penelusuran kali ini, dan sisanya saya gimana Pak Ustadz, tolong kasih pesan atau ada pesan apa untuk para tentang religinya, tentang pesan kalaupun kita menziarah itu seperti apa? Yang pertama untuk pesan pemirsa, bahwasanya ziarah kita membutuhkan ziarah, dan paling utama ziarah adalah kepada orang tua. Dan yang paling pokok inti ziarah adalah niat kita berziarah, berdoa untuk orang yang didatangkan makamnya, bukan meminta kepada orang yang dimakan. Hanya itu pesan dari saya. Terima kasih untuk Pak Ustadz udah kasih pesan untuk pemirsa Susurau, ya itulah satu
ketika kita berziarah, yang kita doakan ya orang yang kita datangkan, dan niat pun ya lebihnya sih sebenarnya untuk mengingat kita juga akan mati, kita juga berada di posisi sama seperti beliau. Saya juga terima kasih kepada Pak Reta yang udah kasih izin tim kami, tim Susurau, untuk menelusuri makam dari Mbah Larang Nunggal. Dan saya juga terima kasih banyak nih, kita udah disambut dengan baik Pak Reta. Semoga silaturahmi kita tetap berjalan ya Pak, bukan sampai di sini aja. Saya juga terima kasih untuk Pak Ustadz Hamdan yang udah hadir nemenin Pak Reta untuk kasih pesan kepada pemirsa Susurau. Dari Mbak Yai, kira-kira ada pesan apa yang disampaikan kepada pemirsa? Pesan saya sekali lagi, terima kasih banyak yang telah menonton Susurawo dan mengikuti penayangan film Susurawo ya pada seluruh penonton di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak sebelumnya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz dan kepada Pak Garita ya, yang telah membantu kita dalam penelusuran ya, sedulur. Cukup sekian aja dari saya. Silakan Mas. Oke, cukup sekian dari tim saya dan Pak Reta dan Pak Ustadz penelusuran kali ini. Jangan lupa saksikan terus channel Susurau untuk next tempat-tempat selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Pesan dari saya, jangan lupa sedekah walaupun hanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.